Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran bahasa Indonesia, selanjutnya kita berdoa. Silakan ketua dipersilakan untuk doanya. Doa membaca ta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wa nadana al-kafi likulil kafi kamana al-kafi wa nimal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir rabbana atina atina lana rabbil alimna alladzi yanfa'una rabbina wa fakirana wa qawatir lana bidina amin 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 Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk hari ini kakak akan mengambil sebuah video untuk pelajaran kakak. Kak mohon kerjasamanya dan waktunya. Semoga kita dapat berjalan pada hari ini berjalan dengan baik. Sebelum itu, Pak. Aditya Mustafa. Adianto. Aidil. Alia. Musnor. Insanu. Muhammad Patrick. Muhammad Dani. Muhammad Ihsan. Muhammad Prayoga. Nani. Tolong berdua ya. lalu cara praktek ceramah kan. Nah
ini kakak akan membahas mengenai fiksi. Sebelum masuk ke fiksi, nah, ada yang tahu perbedaan buku ini sama dengan buku ini? Apa saja perbedaannya? Ada lagi non fiksi. Nah, kalau yang ini, yang ini, kanan kiri, fiksi. Kalau yang ini, non fiksi. Nah, sebelum kita memulai mengenai tentang apresiasi karya penulis buku non fiksi, kakak ini mau tanya. Nah, buku yang kalian bawa itu apakah termasuk non fiksi atau fiksi? Dan ini ada nggak satu buat yang kakak tadi tadi? Apa? Non fiksi. Kenapa begitu? Apa perbedaannya? Tentang sejarah terus? Tidak asli, bukan menggunakan pikiran. Kakak akan menulis dulu ya, pertama. Sebelum kita masuk, kakak ingin pertama, apa perbedaannya? Apa perbedaan buku fiksi dengan non fiksi? Kita kalian buka lagi buku bahasa Indonesianya. Apa perbedaan buku fiksi dengan non fiksi? Ini lihat dulu. Apa perbedaannya? Buka buku bahasa Indonesianya. Apakah perbedaan buku fiksi dengan non fiksi? Perbedaannya? Kalau segi bahasa gimana? Imajinasi, sedangkan non fiksi nyata. Nah, kemudian sebelum memasukinya, kita akan menjelaskan ini. Nah, seperti gambar yang ada di layar, ini adalah merupakan contoh dari non fiksi seperti Pancasila, seperti biografi mengenai tentang Insinyur Soekarno, kemudian mengenai buku binatang buas. Ini termasuk dengan buku non fiksi, yang mana buku non fiksi tersebut adalah berisikan tentang informasi yang ingin dibahas mengenai hal itu. Nah, sedangkan cerita fiksi itu adalah cerita yang mana hanya menyampaikan melalui perasaan oleh dari penulis tersebut mengenai buku yang ingin dia bahas. Misalnya contohnya pada novel ini, yang mana novel ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa tentang psikologi seseorang mengenai rasa percintaan dia. Paham? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, buku non fiksi adalah klasifikasi setiap karya informatif yang pengarangnya dengan itikat baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akulturasi dari peristiwa, orang atau informasi yang ingin disajikan. Benar-benar dipertanggungjawabkan karena ini adalah bersifat ilmiah, karya ilmiah yang harus benar-benar berdasarkan fakta-fakta. Nah, seperti yang dijelaskan perbedaan buku fiksi dengan non fiksi. Nah, buku fiksi yang mana dituliskan itu berdasarkan imajinasi, mengharap, dan fiktif. Seperti yang dikatakan Insanu. Yang kedua yang mana bentuknya itu seperti cerpen, novel, drama, puisi termasuk dalam buku fiksi. Nah, seperti buku antologi cerpen tersebut. Ini antologi cerpen. Yang mana ini berisi tentang semua cerpen-cerpen yang telah dibuat seseorang, dan ini termasuk dalam buku fiksi. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh subjektif, yang mana pengaruh itu berusaha untuk mengubahkan perasaan, untuk membangkitkan emosional bagi pembacanya. Nah, kalian mau membaca novel? Pernah baca novel? Pernah. Baca puisi pernah? Nah, gimana perasaan kalian menghadapi tentang buku yang kalian baca tersebut? Sedih nggak kalau baca novel emang bener-bener kayak putus
jelajah samudra. Di mana terdapat pada tanggal 7 Juli pada tanggal bulan Juli 1497 yang mana sudah dikaji terlebih dahulu sebelum dibuat buku ataupun sejarah-sejarah yang lainnya. Begitu yang dapat kakak sampaikan. Paham? Ibaratnya itu bahasa yang digunakan buku normal itu benar-benar buku itu bahasanya baku dan tidak menimbulkan makna yang ada. Nah, selanjutnya menjelaskan mengenai karakteristik buku pengayaan. Nah, salah satu jenis buku non-fiksi adalah buku pengayaan. Yang kalian pegang itu adalah salah satu bentuk buku pengayaan. Sebagaimana jenis buku non-fiksi pada umumnya, yang mana buku pengayaan tersebut, buku jenis non-fiksi itu terdiri dari buku pelajaran, ensiklopedia, biografi. Apa itu biografi? Seseorang tentang orang berkehidupan. Nah, autobiografi itu orang berkehidupan diri sendiri itu. Nah, dan buku sejarah. Nah, yang kami memberikan tadi itu adalah salah satu contoh dari buku non-fiksi dan buku pengayaan yang mana perlu untuk kita memahami buku tersebut perlunya bagi pembaca untuk membaca buku tersebut. Nah, ini adalah contoh dari karakteristik buku pengayaan. Buku karakteristik buku pengayaan itu adalah pertama bersifat kenyataan atau rekaan. Kenyataan atau rekaan. Yang kedua adalah mengembangkan materi penunjang ilmu pengetahuan dalam kurikulum. Nah, contohnya buku tadi yang ini, kalau buku sejarah ini adalah contoh dari buku pengayaan. Yang ketiga, materi dipaparkan secara populer ataupun teknik yang lainnya dan inovatif. Misalnya disajikan bukunya itu bergambar. Buku ini sejarah ada buku gambarannya kan. Nah, lebih inovatif biar kalian paham dari apa yang disampaikan dalam buku non-fiksi. Karena buku non-fiksi rata-rata lebih membosankan dibandingkan buku fiksi. Nah, maka dibentuklah sebuah teknik yang lain yang inovatif. Dibentuknya adalah buku yang bergambar. Biar pembaca yang tersebut mudah memahami buku tersebut. Yang keempat itu penyajian materinya itu bersifat argumentasi, eksposisi, deskripsi, narasi, puisi ataupun menggunakan alat bantu yang bergambar. Yang kelima adalah menggunakan media kreatif dan inovatif. Nah, ciri buku non-fiksi itu adalah yaitu ditulis secara jelas, logis, menggunakan logika dan sistematis tersusun. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3 itu dijelaskan tentang apa? Misalnya tema itu tentang membaca. Nah, membaca itu apa yang dibahas? Bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Yang kedua, yang ketiga, menjadikan temuan yang terbaru atau menyempurnakan temuan yang telah ada. Yang keempat, merupakan motivasi, rancangan, pelaksanaan penelitian yang berpeluang jelas. Yang kelima, penulis menyajikan analisis dari data yang dipaparkan dalam tulisannya. Yang kelima adalah kosakata untuk tulisan sangat bagus dan formal. Yang terakhir saya ini paham? Apakah lagi yang saya jelaskan? Perlu diulang? Dulu saja, lanjut saja. Nah, itu karakteristik buku pengayaan yang pertama itu sebenarnya kenyataan atau rekaan? Kenyataan. Yang mana bukunya itu bersifat rekaan itu yang secara tafsiran kata yaitu yang mana rekaan itu emang digunakan dengan logika penulis tersebut, tapi yang berdasarkan dengan sifat kenyataan gitu. Rekaan itu kayak ini loh ada sejarah Indonesia. Nah, bagaimana gitu dari lagi lah tentang dari buku sejarah tersebut gitu yang dapat terangkan. Paham kan? Jadi sebenarnya kalau ada rekaan itu nggak apa-apa. Tapi ibaratnya tuh lebih bersifat tentang kenyataan yang benar-benar kayak kalau kalian memiliki suatu atau kalian membuat biografi nih. Nah, kalian tuh membagi biografi tentang misalnya Soekarno. Benar nggak ya kalian harus kalian kaji dulu tentang Soekarno seperti apa aja misalnya kayak ibaratnya tuh tentang apa sih tentang misalnya kehebatannya itu apa aja gitu. Kan mesti kita kayak rekaan bukan kayak nerka gitu. Apa sih kehebatan yang kalau kita tuliskan kenyataan itu apa aja? Oh ternyata dia adalah seorang presiden pertama di Indonesia gitu. Maka ibaratnya itu mencari tentang yang ingin kita kaji dari buku tersebut. Paham? Dan itu kayak
ilmu non fiksi itu yang pertama adalah identitas buku. Sebelum itu, Kakak ingin mau tanya, kelompok I aja dulu, identitas buku itu seperti apa? Identitas buku itu seperti apa? Buku contohnya ada dulu tulis tuh. Menurut kalian tuh identitas buku itu seperti apa? Biasanya terletak di bagian mana? Di akhir, bisa di akhir, bisa di bagian depan. Contohnya ini buku sejarahnya. Nah, kalian tuh bisa melihat di sini penulisnya bagian depan. Nah, ini termasuk dengan bagian identitas buku. Paham? Identitas buku yang mana? Bagian mana? Nah, ini yang termasuk adalah identitas buku. Biasanya terdapat pada bagian cover yang ini ataupun bagian depan. Bisa juga di bagian akhir, itu biasanya pada fiksi. Nah, misalnya kayak novel ada bagian akhir kan? Itu bisa. Tapi kan kita membahas sekarang adalah fiksi. Yang kedua manfaat materi atau isi buku. Nah, setelah kalian membaca, ibaratnya tuh membacanya tuh secara keseluruhan ya ataupun secara singkat. Yang mana membaca buku tentang fiksi kita harus mencatat manfaat materi atau isi buku tersebut guna membuat seseorang penasaran membaca sekaligus memotivasi untuk membaca buku tersebut. Nah, kalian membuat kalian setelah kalian baca buku fiksi tersebut, kalian bisa manfaat materi sejarah ini bagus loh untuk menambah pengetahuan kita mengenai sejarah Indonesia. Paham? Nah, yang ketiga format buku. Format buku itu yang kalian lihat adalah fungsinya sebagai pembaca apa yang membuat daya tarik kalian terhadap buku tersebut. Misalnya dari isinya, covernya yang mana? Ya, bagian depan kan. Nah, kemudian tampilan dari buku itu apakah di tersebut berisi tentang misalnya kurang menarik, soalnya lebih menonton dan yang mana bahasa itu sulit dipahami. Nah, bisa kalian tulis di bagian format buku. Yang keempat adalah isi materi buku. Yang mana harus menarik, terutama penyampaian isi. Kemudian kriteria itu bahasa itu mudah dipahami. Yang kelima bahasa yang digunakan biasanya logis, tugas, menarik dan mudah dipahami sama tuh. Nah, yang keenam itu adalah kelebihan dari buku. Nah, buku non fiksi itu adalah kelebihannya itu buku. Jadi setiap orang yang membaca tersebut selagi bahasa yang mudah dipahami, kalian juga mudah menggali informasi tersebut. Jadi sehingga pembaca itu dapat memahami dari isi buku yang dipertanggungjawabkan dan terbaru dari inspirasi. Kalau dari sini ada yang ditanyakan, silakan catat kalau
yang pada kalian tadi itu adalah bentuk dari LKPD atau lembaga kerja peserta didik atau dipanggil LKS atau lembaga kerja siswa. Nah, untuk memasuki kita masuk pada bagian LKPD-nya, yang perlu Bapak jelaskan yang terlebih dahulu adalah kita menemukan buku yang terdiri dalam buku kekayaan. Nah, yang perlu dicatat yaitu adalah tentang daya tarik buku itu apa, kemudian keunikan buku tersebut itu apa, keadaan dari buku itu apa, teknologi penting. Nah, daya tarik buku itu adalah tentang baik nggak untuk dibaca oleh pembacanya tersebut, barangnya enak nggak dibaca. Kemudian keunikan buku, maksudnya keunikan buku di sini adalah buku ini bagus nggak dibacakan, ibaratnya perbandingan dari buku satu dengan buku yang lain. Setelah kalian baca, misalnya ada buku sejarah, sejarah variasi A, nah buku sejarah variasi B. Nah, menurut kalian dibandingkan buku tersebut ada nggak keunikan buku antara buku tersebut? Ibaratnya apa nggak? Kalau bahasa kakak, ibaratnya itu perbedaan buku satu dengan buku yang lain. Paham? Nah, yang kedua adalah kepadatan isi buku. Ibaratnya ibarat menulis membuat buku tersebut secara padat, yang mana yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam buku tersebut dapat dicari. Gitu. Nah, yang kedua adalah tematik, yang mana membahas dengan satu tema. Yang berikan tadi adalah buku sejarah Indonesia, berarti membahas mengenai sejarah Indonesia, tidak membahas matematika di situ. Paham? Nah, yang kelima adalah penting, yaitu artinya itu adalah penting untuk membahas mengenai suatu materi yang diperlukan untuk siswa ataupun seorang penelitian itu. Nah, kalian bisa baca dulu. Teman-teman yang buka di bagian KPD, sebelum masuk ke KPD tersebut akan menjelaskan bidang pembelajaran materi, bidang pembelajaran. Oh ya, pertama itu adalah kompetensi dasar. Nah, jika Kak masuk di bagian deskripsi pirang-pirang buku penting dalam pengayaan dan fiksi, KD 3.7. Nah, kalian bisa lihat indikatornya apa aja di situ yang Kak bahaskan tadi tentang menjelaskan buku itu apa, materi itu apa gitu. Nah, menjelaskan karakteristik buku dan fiksi itu apa. Yang ketiga yaitu menjelaskan perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Yang kedua adalah menjelaskan prinsip penting dalam buku non fiksi. Nah, tujuan pembelajarannya boleh dibaca secara pribadi. Nah, yang kedua adalah lomba kerja. Sebelum kita masuk ke lomba kerja yang pertama, di situ kan akan buat kalau non fiksi berjudul produktif berbahasa Indonesia, karya Istinan. Di situ dikoreksi aja buat kalian meneliti buku sejarah dan sejarah ini, ya sejarah ini. Nah, sejarah Indonesia. Jadi kita aja judulnya, paham kan? Judulnya judulnya deh. Nah, baru kalian jawab pertanyaan pertama, menjelaskan identitas buku yang Kak jelaskan tadi. Buat apa aja jenis identitas buku itu apa aja? Kan? Yang kedua bukunya itu kalian baca aja secara singkat aja. Nah, baca bukunya mana sih materi tersebut tuh jelasnya tentang apa gitu. Nah, kemudian format buku tadi itu apa? Format buku tadi apa? Cover. Nah, yang covernya tuh kayak mana? Isi bukunya tuh kayak mana? Maksud kalian tuh ini bagus nggak menurut kalian? Ini dibaca dari sampulnya bagus nggak? Kualitas bukunya kurang bagus, kualitas gambarnya atau kertasnya terlalu tipis gitu. Kalian coba tulis di situ mengenai buku sejarah ini. Jadi kalian itu sama kalian buku ini lah gitu. Yang bagian dia adalah bahasa yang digunakan. Kalian baca buku itu secara singkat aja. Kalian tulis bahasa yang digunakan atau dijelaskan dalam buku sejarah tersebut bagus nggak dibaca, paham nggak yang kalian baca tadi tuh? Bukunya, tulisannya paham nggak kalian baca gitu? Paham kan? Paham? Nah, yang bagian itu adalah kelebihan. Kan tadi adalah kelebihan, jadi nggak apa-apa itu ada kelemahan. Jadi kalian tulis saja bagus nggak gitu. Kerjakan itu. Kemudian buka terakhir lembar kerja 2. Nah, kerja lembar kerja 2. Nah, itu ada tulis soalnya. Berikan tanda garis dan cukupkan jawabannya. Kedua, tuliskan hasil temuan itu tersebut di LKPD. Kalian tulis. Paham? Nah, yang mana kata pertama soal itu kunci pertama itu menemukan butir penting buku dalam pengayaan buku non fiksi itu apa aja. Kalian buka buku bahasa Indonesia lagi yang tentang mengenai buku non fiksi. Nanti kalian buka mana yang seperti ini, ya, apa kan? Itu ada urutannya. Yang tulisan besar-besar ini jawabannya. Ya, itu jawabannya 1.
Aku harus ya. Ini ada tugas di sini. Ya, kalau nggak muat nanti kan bisa nih kan belakangnya kan begini, buat itu dicari aja. Nah, iya, bener gitu. Ya, nanti kan ada jawaban ya, tulis di sini boleh. Ya aja lah. Nanti kita bahas pada yang berapa. Nanti kita begini dulu. Dapat jawabannya ditulis ya, sesuai dengan soal. Bacalah buku non-fiksi yang berjudul Sejarah Indonesia dan lakukan pertanyaan berikut. Pertama, bagian identitas buku. Suaranya dibesarkan salah satu. Ya, identitas buku. Apa yang kamu dapatkan? Hah? Ya, judulnya apa? Besarkan suaranya. Ya, terus? Ya. Kemudian? Ya, terus? Tulis pernyataan dan haluan diri masing-masing. Tepuk tangannya dulu. Mama isi buku kamu. Nomor 2B. Mama materi isi buku apa? Sekarang suaranya yang laki-laki besarkan. Ayo. Besarkan suaranya. Ya, Bapak isi materi yang buku. Jadi kondisinya bisa mengalami tentang Itu aja. sejarah Indonesia seperti penjajahan, pemerintah Belanda, perang melawan penjajah Belanda dan lain-lain. Mulai dulu apresiasi. Ada tambahan bagaimana Pak isi buku? Apa yang kalian sampaikan? Ada yang berbeda dari ya? Jadi manfaatnya ini kan judulnya Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia adalah buku yang menjelaskan seluruh nasionalisme dan kesatuan toleransi dan tentang kepedulian dan Ya, kalian tepuk tangan dulu untuk kembali lagi. Ya, apa yang diberikan sampaikan oleh temannya, berikan apresiasi. Semoga itu bisa lebih tapi lebih besar suaranya gitu, maksimal gitu. Nah, bagi yang nomor buku, silakan nomor buku. Inilah cara bapak suaranya. Nomor bukunya apa? Nomor buku. Bisa ke suaranya. Bisa kan? Itu ya. Ya, baca dulu. Baca dulu. Nomor buku Sejarah Indonesia. Latihan ayat dan buat di yang Dan bilang tepuk tangannya dulu. Kalian dengar suaranya? Enggak. Ya. Enggak. Apa format buku? Bisa yang siapa bisa jelaskan format buku apa ada? Bilang dulu format buku. Format buku membahas tentang apa? Cover.
pertemuan atau pertemuan tersebut pokoknya disajikan lumayan menarik. Nah, menarik yang mana gambar yang mana buku tersebut memberikan gambar-gambar atau bahasa yang digunakan juga lumayan bagus gitu. Nah, kan gambar ini bisa kalian pahami kan dari gambar tersebut, kalian bisa memahami dari buku sejarah tersebut. Kan itu termasuk dalam foto buku. Kemudian kualitas dari bukunya lumayan tebal. Nah, tebal kan? Kemudian koyak dan susunannya tuh fotonya bagus kan? Udah koyak kan? Lebih warna kan? Bergambar kan? Itu yang disebut dengan foto buku. Begitu. Identitas tadi juga, identitas tadi bagian depan. Yang ini yang bilang tadi. Itu bisa pajak benar. Nah, kemudian apa tadi yang bagian B? Manfaat isi buku. Dan seperti dijelaskan tadi kan setiap orang beda. Nah, menurut kakak, produknya ini kelebihan itu adalah sebagai bahan ajar kurikulum untuk siswa kelas 11 yang mana pada kurikulum 13 yang membahas mengenai sejarah Indonesia. Pembahasan itu mengikuti dari masa zaman VOC hingga revolusi. Bisa kalian lihat di daftar isi. Ya, hubungannya perdagangan VOC dan sampai jadi zaman revolusi, yaitu adalah penguatan diri keindonesiaan. Nah, bisa kalian lihat dari situ. Selanjutnya bagian D, bahasa yang digunakan. Bisa kalian bisa baca apa yang kalian dapatkan bahasa yang digunakan. Logis, kemudian mudah dipahami. Ada lagi menarik. Nah, bagian D, kelebihan sama yang tadi. Apa kelebihannya? Coba kamu yang baca. Ya, kelebihan bukunya yang kamu baca tadi secara singkat. Menurutmu apa? Hah? Baca lagi. Kelebihannya nggak ada? Nggak bisa dipahami? Bisa. Apa kelebihan bukunya? Apa kelebihan bukunya? Ya, boleh. Yang mana membahas mengenai tentang VOC dari zaman VOC sampai revolusi. Bahasanya juga lengkap kan, dari tanggalnya, waktunya, gambarnya. Jadi kalian mudah memahami itulah kelebihan dari buku ini. Jadi kalian sama kalian baca buku non fiksi, buku fiksi. Kalian tuh kayak sama kalian kayak bagus gak ya buku ini gitu. Kayak menarik gak ya begitu. Makan. Nah, baca gambaran yang nomor kedua. Buka. Apa yang kalian dapat? Banyak. Dapat apa salah satunya? Coba buka yang nomor kedua. Nah, inilah kamu lagi. Kerja nomor kedua, apa yang kamu dapatkan? Satu aja, catatan yang lain. Ya itu kayak agak kacang nih. Yang selain itu, ya pada tadi buku, fakta, satu. Nah, selanjutnya apa yang kalian dapat? Selain yang dibilangkan kepada tadi buku, fakta. Bacaan yang dalam apa salah satu? Artikel merupakan salah satu dari ciri-ciri buku fiksi, ya kan? Coba baca soal yang mungkin pertama, menemukan 5 butir-butir penting buku pengayaan atau non-fiksi dalam buku non-fiksi. Yang kedua, menemukan 5 titik. Baiklah, sampai juga dari untuk pertemuan hari ini, bagaimana kritikan dan cara kalian terkait pembelajaran yang telah saya sampaikan, mulai titik bagi yang apa yang ajarkan lah. Menurut kalian apakah bagus kalau bagus dengan kritik dan saran kalian hari ini? Baguslah. Yaudah. Untuk pertemuan hari ini terima kasih kepada kalian semua telah menggabungkan dan ikut partisipasi pada pertemuan pada hari ini. Lebih dari kurang yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai non fiksi. Jadi banyak-banyak buku non fiksi dan mungkin kedepannya bisa kita membahas mengenai perbedaan buku